Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Versi Butak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Shiryu yang berhasil menangkis serangan cepat dari dua berandalan gagal milik Neo Heroes. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata chapter 205 yang bersumber dari website OPM atau forum Reddit. Buat kalian yang belum melihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan bikin stop video aja dari sekarang. Nah, di chapter 205 ini, Staff Sekinger dan White Emperor menemukan rahasia milik Neo Heroes, mulai dari sumber pendanaan asosiasi, pencucian uang, penggelapan pajak, dan penjualan eksperimen manusia. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Judul chapter 205 kali ini adalah kehadiran. Pada awal scene, kita diperlihatkan Shiryu yang masih meladeni dua berandalan leader gagal milik Neo. Dengan tenangnya, ahli bela diri itu mampu menangkis setiap serangan yang mereka berdua lancarkan. Padahal Mars Leo dan Koko mencoba menyerangnya dengan mengerahkan semua kemampuan. Mr. McCoy memberitahu jika prinsip yang dimiliki Shiryu adalah bahwa dia tidak memiliki prinsip, karena dia adalah ahli bela diri yang bebas. Melihat pertarungan mereka yang tidak ada hasil, kemudian Shiryu menendang Koko hingga terdorong cukup jauh. Secara tak terduga, muncul seseorang yang mencoba menolong berandalan itu dari belakang. Mr. McCoy memperkenalkan pria itu. Dia adalah E, seorang pembunuh bayaran dengan level buronan kelas A khusus untuk kepalanya. Kemampuan tempurnya juga efektif untuk melawan para monster, dan dia telah setuju untuk bergabung dengan Neo Heroes. Pastinya dengan syarat untuk selalu diawasi pula. Sambil tersenyum, E meminta mereka untuk jangan sampai melukai diri sendiri dengan sikap yang begitu bersemangat seperti contohnya barusan. Sekinger bertanya kepada McCoy, bukankah lebih baik jika pria seperti itu dilindungi saja daripada hanya diawasi? Menurutnya, staf itu telah memperkerjakan seorang kriminal dengan syarat melindunginya dari penegakan hukum. Namun belum sampai Mr. McCoy menjawab, White Emperor menyanggahnya dan memberitahu jika asosiasi pahlawan juga telah mencoba merekrut para penjahat. Menurutnya, jika mereka para Neo mampu mengendalikan dan memanfaatkan kekuatan mereka, maka mereka bisa menjadi contoh bagus yang dapat Neo perlihatkan kepada masyarakat. Menurutnya, situasi seperti ini merupakan keputusan yang cukup masuk akal. Mendengar pembelaan itu membuat Mr. McCoy tersenyum. Dia pun kembali memperkenalkan bocah jenius itu kepada para leader yang baru hadir. Mr. McCoy menambahkan jika mereka juga bersyukur bahwa si jenius yang berusia 10 tahun ini mau bergabung dengan Neo Heroes dan diharapkan untuk kedepannya bisa memimpin para pahlawan Neo pula. Ryumon dan E yang mendengar ungkapan semua itu tersenyum seakan meremehkan. Dalam hati, staf Sekinger dan White Emperor seperti berkomunikasi. Mereka telah berhasil menemukan sumber pendanaan untuk Neo. Sekinger sendiri merasa kagum dengan kepekaan yang bocah jenius itu miliki. Sekarang, mereka telah menemukan kasus pencucian uang dari transaksi ilegal organisasi kriminal, lalu penyembunyian penggelapan pajak untuk orang-orang kaya dan pemimpin agama, dan terakhir eksperimen manusia, dan tentu saja dengan penjualan hasilnya. Menurut White Emperor, jika dilihat lebih dalam, organisasi ini didirikan bukan hanya bekerja sebagai pahlawan saja, melainkan seperti untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Setelah ini, Sekinger akan mencoba menghubungi pemimpin Neo melalui Mr. McCoy dan mencari tahu arah serta filosofi yang dianut oleh organisasi ini. Menurutnya, jika mereka menggabungkan informasi dan teori yang telah dikumpulkan, maka mereka akan dapat menemukan gambaran yang lebih lengkap. Dan utamanya, mereka akan bisa mengetahui apa rencana Neo dalam menandingi asosiasi pahlawan. Di sisi lain, Darkseid yang melihat kejadian tersebut malah merasa kagum dengan rencana dari Neo Heroes. Menurutnya, organisasi ini memiliki harapan besar untuk mereka semua. Mendengar hal itu membuat mereka bertiga cukup terkejut. White Emperor mengaku terhormat dengan kata-kata yang mantan pahlawan kelas S itu ungkapkan. Sekinger tidak menyangka kenapa orang seperti Darkseid ini harus pensiun sebegitu cepatnya. Sambil mencoba tertawa, Darkseid menjawab, jika orang yang sudah tidak bisa bersinar seperti dirinya ini tidak dapat dianggap sebagai pahlawan lagi. Metalbat bertanya, apa yang sebenarnya rekannya itu katakan? Menurut Sekinger, penting untuk mereka dalam merefleksikan apa yang cocok untuk seseorang. Tapi White Emperor merasa ragu.
Bisakah seseorang yang menjadi pelatih karena kehilangan kepercayaan diri akan benar-benar membimbing orang lain dengan pikiran yang selemah itu? Mendengar hal tersebut membuat Darkseid merasa semakin down. Namun Mr. McCoy menjawab jika itu semua tidak masalah. Mereka tinggal menuliskan di buku pengumuman bahwa Neo Heroes memiliki mantan pahlawan kelas S sebagai pelatih mereka. Dan hal seperti itu sudah cukup untuk menarik banyak orang. Melihat fakta yang terjadi, Metal Bat pun mencoba meneriaki rekannya tersebut dan memberikannya semangat. Dia mengakui jika tidak bisa menyampaikan kata-kata dengan baik, tapi menurutnya rekannya tersebut masih memiliki aura yang membuat orang lain merasa nyaman. Dan karena itulah mereka akan mengikuti Darkseid meskipun dengan kondisi seperti sekarang ini. Menurut Metal Bat, tidak ada yang akan berubah, baik rekannya itu masih menjadi pahlawan ataupun beralih menjadi pelatih sekalipun. Namun Darkseid mendengar kata-kata itu seperti semakin murung. Metal Bat pun mencoba untuk menyemangatinya lagi. Menurutnya jika Darkseid akan menghadapi tantangan baru, dia akan tetap mendukung rekannya tersebut. Metal Bat juga meminta Darkseid untuk terus melakukan yang terbaik. Semua ungkapan tersebut bukannya membuat mantan pahlawan kelas S itu jadi naik, tapi malah semakin membuatnya jadi makin kena mental. Tidak kuat dengan kondisi mentalnya yang semakin jatuh, Darkseid malah pergi dari lokasi rapat sambil beralasan jika dia mau pergi ke toilet. Bisa-bisanya ya bikin alasan pengen ke toilet. Melihat kejadian itu membuat Sekingar masih tidak percaya dengan semua yang terjadi. Well Emperor bertanya, haruskah mereka memanggil Amaimas untuk membangkitkan lagi semangat dari rekannya tersebut seperti dulu? Tapi Metal Bat menolak. Menurutnya ini adalah masalah semangat bertarung dari Darkseid, dan harusnya dia sendirilah yang bisa menemukan jawabannya. Balik lagi ke pertarungan Shiryu dengan dua berandalan leader gagal tadi ya guys. Mars Leo yang masih gagal melancarkan pukulannya itu sampai dibuat ngos-ngosan, seperti hampir kehabisan tenaga. Lalu kembali lagi dengan susah payah, dia pun mencoba menyerang Shiryu sendirian. Tentu saja ahli bela diri itu mampu menangkis semua serangan tersebut. Dalam hatinya Shiryu penasaran, apakah ini yang disebut sebagai pahlawan profesional? Menurutnya aura orang-orang ini tidak seperti Saitama, khususnya yang dulu pernah menolongnya. Tidak lama kemudian datang dua orang seperti security yang menghentikan perselisihan yang terjadi. Mr. McCoy memberitahu jika mereka berdua adalah agen keamanan khusus milik Neo Tower yang menangani para pelanggar aturan. Mr. McCoy merasa jika mereka berdua dulunya adalah tentara bayaran. Dua orang tersebut bernama Elimin dan Destro. Akhirnya pertemuan Neo Heroes kembali memperkenalkan beberapa karakter misterius lain. Apakah orang-orang itu memiliki suatu rencana terselubung di dalam organisasi? Sayangnya, scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 205 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 205 yang isinya memperlihatkan munculnya dua agen keamanan milik Neo Heroes yang melerai perkelahian antara Shiryu dengan dua leader gagal milik Neo. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya ada mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.